Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa wal istiqamah li khidmatina jam'iyyati nahdlatul ulama jam'iyyati ma'lumah jam'iyyati ma'sumah bi barakatihim bi karamatihim hadratus syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram wa alim wa ulama khusus fikri Gus Yasin, sekretaris DJFU Kota Batu yang luar biasa mensupport Lazisnu Kota Batu. Saya ikut dedek sebenarnya. Tadi beliau menantang kami PW untuk hadir di Kota Batu. Ini sudah menjadi kewajiban kami untuk melakukan konsolidasi kehidupan atau perkembangan Lazisnu di semua kabupaten kota di Jawa Timur. Yang kami hormati Ketua Lazisnu PJNU Kota Batu, salah satu-satunya Ketua Lazisnu perempuan di Jawa Timur. Ini luar biasa. Entah saya belum tahu apa alasan PJNU menunjuk Ketua Lazisnu dari unsur perempuan. Kita buktikan nanti apakah mampu perempuan bersaing dengan laki-laki. Yang saya hormati Ketua Lazisnu PJNU Kota Malang yang juga komisioner Basnas Kota Malang. Nah, ini bisa dijulit-julit itu Mbak. Dijulit ya caranya Basnas Kota Malang memberikan koordinasi ke Basnas Kota Batu supaya bisa berkolaborasi. Karena Basnas itu bukan kompetitor kita. Basnas itu adalah badan yang menaungi seluruh las yang ada di Indonesia. Karena ada peraturan Basnas yang mengatur soal perlasan di Indonesia. Maka sudah seharusnya Basnas bukan kompetitor. Dan harus Basnas itu merupakan kolaborasi dengan Lazisnu. Yang sangat saya hormati sahabat moderator, sahabat Zainal yang juga ketua GP Ansor Kota Batu. Ini luar biasa ya, Ansor Muslimat ngumpul kabeh dengan Lazisnu. Ini mencetak sejarah baru karena di antara lembaga itu kadang gak mantuk dengan lembaga. Kadang ada rasa ambisius di dalam itu. Namun saya melihat di Kota Batu sangat luar biasa, kolaboratif dengan antar lembaga sangat luar biasa. Ya mungkin ini adalah PJNU mampu menjadi dirijen yang baik bagi lembaga dan tamunya. Yang sangat saya hormati Ketua LTM Kota Batu, yang saya sangat hormati Ketua Lazisnu MWJNU se-Kota Batu, Ketua MWJNU se-Kota Batu, dan para peserta yang hadir pada siang hari ini. Langsung saja, prinsipnya begini. Next. Lazisnu itu merupakan lembaga yang bergerak di filantropi, pemberdayaan ekonomi umat, membantu masyarakat yang kurang mampu, karena Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh muassis kita. Ada dua tujuan landasan utamanya. Mikotnya itu ada dua, yakni diniyah, ijtimaiyah. Kalau kita bicara diniyah, mungkin sudah selesai dengan LBM-nya, dengan ma'arifnya, dengan seluruh stakeholder atau lembaga yang bersangkutan dengan keagamaan. Tapi NU di ijtimaiyah ini masih kurang. 2004 Lazisnu berdiri pada masa Kiai Haji Hasyim Muzadi. Muktamar Benehudan Lazisnu dilahirkan. Kemudian berkembang pesat apalagi tahun 2015 dengan adanya PKPNU. Salah satu RTR-nya adalah bagaimana infak, bagaimana kemandirian NU itu terjadi. Biar NU itu tidak sendiri-sendiri proposal, tapi bagaimana NU itu bisa mandiri dengan sendirinya.
Maka Lazisnu itu dilahirkan pada tahun 2004 dan terus berkembang hingga hari ini. Kalau kita melihat Lazisnu L-nya itu merupakan kata huruf yang berartikan lembaga. Next, lembaga itu dasar hukumnya berada di ADART Nahdlatul Ulama. Kalau kita bicara ADART Nahdlatul Ulama, next pada bab 5, perangkat perkumpulan dan badan khusus, pasal 16, perangkat perkumpulan ulama itu terdiri dari lembaga dan badan kotor. Maka Lazisnu ini merupakan lembaga di bawah Nahdlatul Ulama. Next, pada pasal 17, lembaga adalah perangkat departementasi. Ini sebelum saya masuk ke masjid, sebelum saya masuk ke ma'arif dan kolaborasi. Ini pemahaman dasar. Pada pasal 16 menyebutkan lembaga itu merupakan departementasi dari Nahdlatul Ulama di semua tingkatan masing-masing. PCNU, MBCNU, Ranting NU itu merupakan lembaga yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi, monggo siap. Kemudian pada ayat 2 pasal 17 menyebutkan ketua lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya. Artinya Lazisnu dibentuk oleh Rodi Syuriah dan ketua Tanfidiyah. Maka sudah menjadi keharusan dan kewajiban NU peduli dengan Lazisnu. Sudah banyak terjadi. Kalau ingin menghidupkan NU-nya, maka hidupkan Lazisnunya dulu. Karena sebuah program, sebuah pekerjaan, sebuah gerakan tanpa adanya fulus mari manfus. Gak ada fulus, gak bisa. Tadi sekretaris mengatakan ini hitung-hitungan acara ini tekor atau bagaimana. Nah itu kan sudah menunjukkan bahwasanya dana uang itu number one. Memang semuanya tidak butuh uang, tapi semuanya pasti ada uangnya. Kira-kira begitu. Yang saya lupa saya. Kami kebetulan ditunjuk sebagai ketua anak ranting perumahan di tempat kami. Bukan di Surabaya, tapi di Mojokerto. Yang pertama saya lakukan adalah menebarkan kaleng NU. Ada sekitar 200 kaleng NU yang kita tebarkan semua warga perumahan. Setiap bulan kami mendapatkan 3 juta. Dengan 3 juta itu gagah sudah. NU sekelas anak ranting bisa menghidupi Nahdlatul Ulama di anak ranting, programnya jalan. Terutama program santunan kematian. Jadi dulu NU itu kan kalau kematian kan mengharap berkah. Kata Gus Miftah itu mengatakan NU itu enak dari NU itu. Ini makan. Wong loro yo dungo mangan. Wong selamatan mangan. Sing loro mati mangan itu dino, kan? 7 hari dapat berkah. Itu kan kalau NU begitu ya tidak gagah. Tapi bagaimana NU hadir kepada masyarakat yang berduka dengan membawa santunan? Itu yang dirasakan, itu yang harus kita lakukan di poin ijtimaiyah. Kesosialan NU harus dijunjung tinggi. Karena NU harus melakukan itu supaya NU tidak disebut hanya tahlilan, ulun, nazilan, macam-macam dan sebagainya. Tapi NU bagaimana hadir di masyarakat dengan membawa pemberdayaan. Kemudian next, lembaga meliputi lembaga Lazisnu. Ini sudah jelas, Lazisnu, ada LTM, ada Ma'arif dan lain sebagainya. Kemudian next, di dalam anggaran dasar rumah tangga Nahdlatul Ulama, Lazisnu memiliki struktur seperti ini. Ada pengurus Lazisnu tingkat pusat disebut dengan Lazisnu PBNU. Ada pengurus Lazisnu wilayah disebut dengan Lazisnu PWNU Jawa Timur, PWNU Jawa Tengah dan lain sebagainya, dan terus sampai ke anak. Ini menurut anggaran dasar anggaran rumah. Next, nah, kita sudah mulai masuk next. Ketika kita bicara M, maka di situ ada A. A itu artinya amil. Amil itu memiliki dasar 2 hukum. 1 hukum Islam, 2 hukum negara. Jadi profesi amil itu tidak main-main, Pak.
amil ini masuk dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah kalau nggak salah. Ayatnya saya lupa. Inna masyadaqatu lil fuqara wal masakin wal amil. Jadi amil masuk di sini. Ke depan amil ini akan menjadi profesi baru. Sebab ada undang-undang yang sudah mengatur. Ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Amil itu ada ujiannya nanti. Ada kompetensi A, kompetensi B, kompetensi C. Kebetulan saya sudah masuk kompetensi C, sudah mendapatkan sertifikasi amil. Nah ini yang harus kita tata. Ke depan harus begitu. Menjadi komisioner Basnas harus punya sertifikasi amil. Pengurus Lazis itu nggak usah, sing penting semangat. Tadi Gus Sekjen, Gus Sekretaris mengatakan di kelas sebelah itu ketuanya itu digaji. Kalau dengan lihat ACT, ACT kemarin itu yang diubahkan setelah dibuka audit keuangannya itu, direkturnya itu digaji 360 juta per bulan. Fasilitas Alphard dan formulir. Bagaimana dengan Lazis itu? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Makanya saya di Lazis PW tidak berani menggunakan bahasa direktur karena takut disalahartikan oleh mereka ini. Yang saya gunakan adalah PLT direktur. PLT itu bukan pelaksana tugas, tapi pejabat lillahi ta'ala. Saya sebagai sekretaris dan juga merangkap sebagai direktur, tapi di situ saya sebutkan PLT, pejabat lillahi ta'ala. Oke, kembali ke PowerPoint. Next, dari hukum Islam secara hukum fikihnya tahun 2014 itu sudah dilahirkan keputusan Basul Masail tentang amil syar'i. Dipertegas lagi pada Munas 2017 di Lombok, NTB, dipertegas lagi bahwa amil syar'i berstatus next seperti ini. Konsep amil syar'i dalam negara modern ini sudah dijelaskan menurut keputusan Munas Korbes NU 2017. Wal amilu man istamala imam. Jadi amil itu ditunjuk dan ditetapkan oleh imam. Mahwa imam? Siapa imam itu? Nah, imam itu dalam negara modern adalah presiden. Ya. Next, presiden diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diturunkan peraturan turunan tahun nomor 14 tahun 2014 yang menyebutkan presiden melimpahkan kewenangan mengangkat imam itu melalui Kementerian Agama, mengangkat amil melalui Kementerian Agama. Ya. Di dalam peraturan itu juga gubernur wali kota bisa menunjuk amil, yaitu Basnas. Basnas kabupaten kota ditunjuk oleh atau ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Basnas provinsi ditetapkan oleh gubernur. Bagaimana dengan Lazismu? Nah, kemudian Lazismu ini berada di posisi sebagai las nasional. Jadi jenengan tidak perlu lagi di tingkat MBC ataupun di masjid, tidak perlu lagi minta kepada Kementerian Agama. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, las nasional itu sudah bisa mengeluarkan SK Amil. SK Amil izin operasional dari Kementerian Agama Lazis Pusat itu nomor 89 tahun 2022. Nah, di sini kekuatan kita. Jadi kita tidak perlu lagi minta ke sana ke sini, cukup dengan hierarki yang ada di Lazis. LTM misalnya, bagaimana LTM mengkonsolidasikan ZIS-nya kepada Lazis. Saya teringat tadi Gus tadi menyebutkan ada expander misalkan di masjid-masjid. Saya teringat kalau jenengan mau studi banding di Masjid Sabilillah Malang kota. Itu luar biasa keren.
Kenapa masjidnya hidup, pinggir jalan selalu rame, infak sedekahnya sudah mendapatkan izin operasional, sehingga potensi untuk mengembangkan perekonomian warga sekitar itu luar biasa besar. Karena apa? Masjid menurut Prof. Masud ini, masjid itu tidak hanya tempat ibadah, tapi kalau kita kembali kepada Rasulullah, masjid itu adalah mikot untuk pengembangan, untuk pemberdayaan, untuk menata propolitik, itu di masjid. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dilakukan pertama adalah mendirikan masjid, bukan mendirikan pasar, bukan mendirikan sekolah. Karena di masjid itu bisa melahirkan generasi Islam yang lebih baik. Di masjid itu bisa melakukan transaksi keuangan yang lebih baik. Kalau jenengan lihat setiap alun-alun di kota maupun di Kabupaten Jawa Timur, itu pasti ada bersanding di Kota Malang, Kabupaten Malang misalkan, atau di Kota Malang, itu ada masjid, ada pasar, ada alun-alun, ada pusat pemerintahan. Itu terinspirasi dari Rasulullah. Nah, maka sudah seharusnya masjid itu wajib hukumnya bisa mengelola dana ZIS secara mandiri. Bagaimana cara pengelolaannya? Pertama yang harus kita selesaikan adalah secara administrasi, secara status amilnya dulu. Jangan sampai masjid tidak punya status amil, ngaku-ngaku punya status amil, mengambil hak amil. Ini ada pidananya, karena sudah diatur Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Nanti pidananya sudah selesai. Next, status kepanitiaan. Status kepanitiaan, panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat. Ini poin. Dalilnya sudah ada. Ya. Jadi kalau ada takmir masjid dengan bangganya mengeluarkan SK panitia zakat fitrah misalkan, dibentuk oleh takmir masjid tanpa adanya izin dari pemerintah, dari kementerian, dari negara, belum sah. Kenapa? Ya karena ini sudah statusnya di sini. Ini putusan Munas 2017. Ya. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah takmir masjid membentuk kepanitiaan zakat, kemudian diajukan kepada Lazis Kota Batu atau Lazis MBC Batu sebagai bagian dari Lazis. Syukur-syukur tadi Gus Sekretaris menyebutkan ada kantor khusus ZIS apa? JP ZIS Lazis itu masjid apa? Di Lazis itu Wonocolo Surabaya. Kantor Lazisnya itu di masjid. Saya tanya kenapa kok di masjid? Ketua MBC-nya bilang, ya biar terpisah saja dengan lembaga lain. Itu jawaban beliau. Tapi jawaban seterusnya adalah supaya ini menjadi percontohan bahwa masjid mikot perjuangan Islam, mikot bagi kita untuk melakukan pengembangan ekonomi umat. Maka prakarsa atau dibentuk oleh masyarakat itu belum sah. Termasuk LP Ma'arif. LP Ma'arif sering kami temui memungut zakat, bahkan wajib bagi siswanya zakat di sekolah, zakat fitrah. Ini mudah-mudahan tidak ada dibagi, mudah-mudahan mengikat teko. Ada Ma'arif yang dana zakat fitrahnya itu diberupakan uang dibuat bangun sekolah. Nah, ini mudah-mudahan di Kota Batu dong. Ini ada saya temui. Ya. Nah, ini pemahaman ini yang perlu kita sampaikan supaya minimal dosa saya ini tidak berlebihan. Karena saya sudah menyampaikan persoalan mau dilakukan dan tidak wallahu a'lam. Nah, next, bagaimana kalau itu bukan amil? Apa perbedaan amil dengan tidak amil atau panitia zakat atau naibul amil? Ini perbedaannya. Satu, amil zaki itu berstatus sebagai naibul mustahil. Kalau orang zakat kepada amil, itu zakatnya sudah gugur, sudah selesai, tuntas,
tidak ada tanggungan, karena dia sebagai naibul mustahik, ya, bukan sebagai naibul zaki, tapi sebagai naibul mustahik. Sebab di dalam Al-Quran sudah jelaskan amil itu termasuk 8 asnaf. Sehingga kalau kita zakat ke amil sudah dulu. Kalau yang bukan amil, bagaimana? Itu adalah naibul zaki. Jadi kalau jenengan zakat ke masjid yang jenengan tidak tahu masjid ini sudah ada syariat atau bukan, apalagi jenengan sudah tahu kalau ini bukan ambil, zakat jenengan belum gugur sebelum sama panitia ini disampaikan kepada mustahik atau orang yang menerima bantuan ini. Yang kedua, amil zaki berhak mengambil sebagian zakat untuk operasional. Apalagi tadi Bu Sekretaris sudah memberikan privilege, kepada Lazis. Itu ada mobil Innova, di blending saja Lazis, keren, sangat keren sekali. Artinya dengan adanya support dari Lazis dan PCNU, Lazis itu tidak perlu lagi mengambil bagian ini kalau memang tidak diperlukan. Tapi kalau diperlukan udah masalah. Lazis PW itu Pak memberikan gaji kepada karyawan Lazis itu sebanyak 6 orang, illa PLT direktur, kecuali PLT direktur. Jadi di Lazis itu kita mengambil dana untuk operasional, tapi tentu ada PP. Kalau dalam wirausaha itu ada bisnis plan. Kita harus menentukan target tahun ini berapa, kebutuhan operasional berapa, kira-kira lebih target apa enggak, operasionalnya membengkak apa enggak. Ini yang perlu ditanya. Alhamdulillah selama saya jadi PLT direktur, operasionalnya selalu di atas 6%, 6-7%. Tahun kemarin 2022 kita ditargetkan oleh Ketua PW Lazis itu 10 miliar. Kalau menurut undang-undang zakat, operasionalnya dari dana zakat itu 12,5%. Rasionalisasinya 100 dibagi 8, ketemunya 12,5%. Kalau dana infak atau sedekah itu 20%. Kami di PW selalu dibantu oleh Ketua PW, jangan lebih operasionalnya 10%. Di tahun 2022 kami ditarget 10 miliar perolehan Lazis PW saja. Lazis PW saja itu targetnya 10 miliar. Saya harus cari 14 tahun 2022 itu uang 10 miliar. Dengan asumsi dana operasionalnya 1 miliar. Kan 10% itu. Asumsi 1 miliar. 2022 setelah kita melakukan audit, perolehan realnya 12,5 miliar. Dana operasional yang kita keluarkan hanya 660 juta. Artinya ini di bawah 10%. Di tahun 2023 kami ditarget 15M. Karena dapat tahun 2022 dapat 12,5M, ditarget 15M. Alhamdulillah kami dapat 25M. Tahun 2023 dengan operasional sangat minim sekali 300 juta. Sebab apa? PLT direktur Pak, pejabat ilahi. Nah, saya bilang begini ini memberikan pemahaman bahwa masjid pun bisa mengambil hak bagian ambil untuk operasional, boleh dan disahkan menurut hukum fikihnya. Kalau bukan panitia zakat, kalau bukan ambil zaki tidak boleh, haram bentuknya. Apalagi saya mudah-mudahan mau kata kok. Masjid ketika zakat fitrah itu selalu memberikan kepada panitia berbentuk beras. Ini saya temui, bahkan dulu waktu di kampung saya juga begitu Pak. Waktu itu saya masih SMA itu disuruh ikut, tiba-tiba disuruh membagikan di malam Idul Fitri itu, tiba-tiba dikasih beras. Kalau nggak salah waktu itu 5 kilo atau berapa itu saya bilang. Nah itu Pak, kalau itu bukan ambil zaki ya nggak boleh. Nggak boleh makan itu. Karena panjenengan bukan ambil, bukan menjadi bagian 8 asnaf. Ini yang perlu
Next. Kalau bukan amil itu harus diperhatikan, memastikan zakat sampai secara apa adanya dari rezeki kepada mustahik agar sah zakat. Tidak boleh dikurangi. Kalau zakat fitrahnya 2,5 kilo atau 2,8 kilo, kalau diistimalkan jadi 3 kilo, maka yang 3 kilo itu disampaikan. Ojo dicetok. Kok dicetok setengah kilo misalkan atau 300 gitu saya 2 kilo. Nah ini yang tidak boleh. Ini sudah ada ini dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Ini keputusan dari LBM BWN. Next. Ketika kita bicara amil, maka ada prosedural yang harus kita ikuti. Ya. Ini menurut kitab Ahkamul Sultaniyah. Itu menyebutkan satu dilakukan dengan lafal-lafal yang mengesahkan wilayah kekuasaan atau kekuasaan amil. Bisa dengan lafal-lafal. Kalau kita ini kemarin kita diskusikan tahun 2015 2019, kita tidak perlu mengangkat satu-satu. Kalau angkat satu-satu ruwet nanti. Ribet dan butuh waktu. Maka solusinya adalah diangkat melalui surat permohonan tertulis. Karena di poin 5 itu menyebutkan diangkat secara langsung atau lisan atau tidak langsung melalui surat. Jadi Menteri Agama memberikan SK izin operasional kepada Lazis Nasional atau Lazis Pusat itu berdasarkan surat. Bukan Menteri Agama mengiklankan mengangkat satu persatu, tapi melalui surat. Nah maka nanti JPSIS-nya masjid atau ma'arif atau sekolah atau musola itu ada 2 surat yang harus dilampirkan. 1 surat permohonan, 2 surat keputusan takmir masjid yang menerangkan bahwa ini adalah panitia zakat yang ditingkatkan menjadi amil syar'i melalui surat permohonan. Ini sudah jelas syaratnya. Ya. Calon amil yang nomor 7 itu calon amil menyampaikan menjawab atas kesanggupan dan langsung bekerja. Jadi jangan copot nama, harus dipastikan. Mas, sampai tak tahu panitia zakat. Iya atau enggak? Iya, oke. Tidak perlu tahu dulu nanti syaratnya. Oke, next. Nah ini syarat menjadi amil. Secara amil syar'i itu memiliki 2 syarat. Kalau itu amil takwid atau mengatur kebijakan itu harus mengerti tentang bab zakat. Pada poin ke-7. Yang pertama, Islam berakal, balik, adil, mendengar, melihat dan mengerti bab zakat. Ini menjadi amil takwid. Kemudian berdasarkan ini, menurut kitab Mughni al-Muhtaj itu bisa menunjuk amil tanfid, sehingga Lazis punya tim yang disebut dengan tim manajemen pelaksana tugas harian. Nah ini nanti Kota Batu melalui ketua Batu nanti bisa menerbitkan tim manajemen untuk mengatur semuanya. Tapi beliau sepertinya ikut-ikutnya tidak jadi calon dan tidak jadi anggota legislatif. Sepertinya lebih fokus konsentrasi di Lazis dulu. Kalau beliau menjadi anggota legislatif, ya mungkin ini salah satu fungsinya membentuk tim manajemen seperti di PW. PW ini ketua Lazis itu menjadi komisioner KPID Jawa Timur, sehingga intensitas pekerjaan yang begitu besar, Lazis sering ditinggal, akhirnya membentuk tim manajemen. Tim manajemen dibentuk ada 6 orang, salah satunya tadi yang di sini namanya Pak Tony yang tinggal di Malang, itu merupakan tim manajemen. Tim manajemen bisa digaji, Pak, boleh digaji. Karena mereka digaji nanti itu kerjanya alas-alasan. Kala-kala kerja, kala-kala orang. Ya udah digaji. Kalau di PW itu kita menggaji 6 orang, wajib hukumnya setiap hari ngantor. Wajib hukumnya, illa PLT direktur. Kalau PLT direktur tidak wajib ngantor, tapi harus mengatur, mendirect tim manajemen agar terus berjalan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam rapat kerja. Amil tanfid ini ada 5 syarat: berakal, balik, adil, mendengar dan melihat. Jadi tidak ada syarat yang mengerti bab zakat. Ironinya lagi, ini kalau saya boleh cerita,
Dulu itu waktu saya di pondok, saya itu sangat menghindari pelajaran bab zakat. Kenapa? Karena saya itu terlahir dari keluarga tani yang tidak punya apa-apa. Saya berpikir, ngapain saya belajar bab zakat? Toh saya ini bukan orang yang memberi zakat. Saya ini mustahil seharusnya, gitu kan? Tapi di dalam kersani Gusti Allah, saya menjadi bagian dari lazis. Sehingga saya harus membuka kitab zakat, bab zakat dalam kitab Fathul Qorib misalnya yang paling rendah. Kira-kira begitu. Ini apa ya? Di luar dugaan. Nah, ini bisa dilakukan oleh di masjid. Minimal masjid ketika punya kantor, JPZ atau Ma'arif punya kantor, minimal ada 1 atau 2 orang yang bertanggung jawab melakukan operasional keseharian. Karena lazis ini Gus Sekretaris, lazis ini tugasnya day-to-day, hari per hari. Bukan seperti LPBI. Kalau LPBI kan musiman. Kalau ada bencana baru gerak, baru kerja, ya kan? Bukan seperti LFNU. LFNU kerjanya 1 bulan sekali, nginceng bulan. Tapi lazis ini kerjanya day to day, setiap hari. Syukur-syukur nanti Bu Sekretaris bisa memberikan fasilitas ruangan khusus. Apa sudah ada? Belum. Ada ruangan khusus untuk ZIS konsultan. Jadi konsultasi tentang ZIS. Di PW itu ada kantor khusus, tapi di bawah kita nggak mau minta. Waktu itu ada perubahan denah di PWNU, langsung mau diangkat ke lantai 2. Ya kita melalui wakil ketua PWNU yang bidangi Lazisnu, kita menegosiasi, kita menyampaikan Lazisnu ini pekerjaan yang diikuti setiap hari dan macam-macamnya. Ketika rapat harian diusulkan, malah ditambah ruangan, Pak. Yang awalnya 1 ruangan ditambah jadi 2 ruangan. 1 ruangan pengurus, 1 ruangan tim manajemen. Nah, itu artinya nanti saya minta tolong PCNU untuk memfasilitasi minimal kantor dulu, supaya lazisnya ini tidak berkantor di grup WhatsApp, tidak di kantor di grup WhatsApp. Ya memang kita kecanggihan digital ya, tapi ya harus ada kantor khusus, ruangan khusus untuk. Kalau kita melihat lazis Lumajang itu kebetulan ketua lazisnya itu menjadi asisten sekda. Asisten sekda, dia mengajukan permohonan ke bupati, punya kantor khusus lazisnya, beda dengan kantor PCN di perumahan elit. Itu keren kantornya, ada musolanya, ada kantor konsultan, ada ruangan rapat, ada ruangan pimpinan. Terus kalau basnas lah kira-kira gitu. Nah, maka ini yang harus kita perhatikan dari lazis. Karena lazis itu day to day, bukan hanya musiman ataupun bulanan. Next, kalau kita bicara zakat itu merupakan dimensi ibadah dan dimensi sosial. Tadi sudah saya sebutkan, NU, diniyah, ijtimaiyah. Next, ini doa serah terima, ini nanti bisa di-share ke ketua, share ke masjid. Ini adalah menurut itu ada keterangannya. Next. Nah, sekarang ini bagian saya menakut-nakuti jenengan. Ya, tadi sebenarnya sudah ditakuti sebenarnya. Karena tadi itu hukum Islamnya, itu urusan jenengan sama pangeran. Jenengan dengan Gusti Allah. Alhamdulillahnya itu. Nah, sekarang ini saya menyeratkan hukum negaranya, Alhamdulillah. Menurut hukum negaranya, Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Next, ini salinan undang-undangnya. Ada peraturan presiden atau peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Ini turunan dari Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Next, ini legalitas standingnya. Jadi ada pedoman kemarin baru ini masih pedoman lama yang gambar sebelah sana. Itu pedoman organisasi tahun nomor 1 tahun 2016. Sekarang mulai kemarin hari Kamis kita mensosialisasikan ada ketentuan lembaga terbaru. Nah, ini terkonfirmasi ke sekretaris PCN. Next, ini izin operasionalnya. Ya, izin operasional lazis itu nomor 89 tahun 2022 berdasarkan pasal 18 Undang-Undang 23 tahun 2011, pasal 57 dan pasal 59 PP 14 2014.
Berdasarkan itu sehingga dikeluarkan izin operasional nomor 89 tahun 2002. Next, ini tingkatan izinnya Bapak Ibu. Tingkatan izinnya kalau itu las nasional maka izinnya pada Kementerian Agama menurut peraturan pemerintah. Kalau itu las tingkat provinsi izinnya pada Dirjen Zakat. Kalau itu las kabupaten izinnya pada kepala kantor wilayah. Seingat saya Sabilillah itu las tingkat kabupaten. Jadi izinnya Kementerian Agama Jawa Timur. Nah, bagaimana dengan lazismu? Lazismu berada di lingkaran ini, las skala nasional. Tidak perlu lagi kita minta kepada Kementerian Agama wilayah Jawa Timur ataupun Kementerian Agama kota atau kota Bandung. Saya pernah ngisi madrasah hamil di Paciran, MWC Paciran, karena lamongan tidak aktif. Di MWC Paciran itu dengan bangganya, Pak, ketika saya menyampaikan ini, dengan bangganya setelah saya selesai acara, ketua lazismu berbisik, saya sudah dapat SK dari KUA. Saya ketawa dalam hati, ini KUA ini SK nikah, apa SK hamil? Kata dia, bukan kita kan tingkat MWC Pak Sen. Kalau MWC kan harus ke KUA. Bukan begitu konsepnya. Ya memang KUA itu levelnya MWC atau kecamatan levelnya. Tapi bukan MWC kemudian minta SK KUA. Itu nggak ada dalam peraturan perundang-undangan zakat maupun peraturan pemerintah maupun Perpres tidak ada. Yang ada itu ini. Nah, bagaimana Kota Batu? Kota Batu, lazim Kota Batu ini bukan las kota atau las kabupaten, tapi sudah menjadi las nasional yang berdasarkan kepada las nasional lazis PBN. Next, ini adalah SK-nya. Pertama SKPCNU, ya, SKPCNU, kemudian ditingkatkan menjadi SK Amil, kemudian kalau ini tambahan, ini SK dari Kementerian Agama, karena lazis PW itu undang-undang harus menjadi kantor perwakilan. Jadi las itu harus punya kantor perwakilan. Ya. Next. Nah, ini sanksi bagi perorangan atau perkumpulan perorangan dalam masyarakat. Ya. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Poinnya di sini Pak guys. Poinnya adalah pada pasal 838, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Ini sudah ada ini. Ini yang perlu saya takut-takuti di dengan ini. Kalau ini dilaporkan, pakai Pak. Di NU banyak kiai-kiai kita yang menerima zakat yang tidak dilaporkan. Pada pasal 38, ini sanksinya kalau kita melakukan itu, baik untuk masjid atau ma'arif kalau kita mau, itu sanksinya pada pasal 14 yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan selama 1 tahun atau denda 50 juta. Fix. Ini kalau jenengan tidak punya izin operasional. Nah, yang nomor 2, pasal 37. Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Ini kalau lazis itu yang berwenang-wenang menyalahgunakan, menghibahkan atau menjual belikan hasil zakatnya, hasil pengelolaan zakat, maka dipidana. Pada pasal 40 disebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana pasal 37 dipidana kurungan 5 tahun penjara dan denda 500 juta. Ini undang-undang yang mengatakan, bukan saya. Lek saya wis sing penting sah sebagai amil sati kan gitu kira-kira. Nah, ini kalau enggak ya ini hukum negaranya. Ya. Nah, lantas, next. Ini yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu. Next. Ini menurut pergub terbaru. Tapi kalau misalkan ini tidak memungkinkan dilakukan, betul bisa dilakukan dalam waktu yang dalam dekat ini. Misalkan ditarget 2 tahun ke depan harus sesuai dengan pergub yang baru. Pergub yang baru itu mengatakan
Struktur lembaga hanya berada di tingkat PBNU, PWNU, PJNU. Ini nanti terkonfirmasi pada dosen. Di tingkat FPC tidak ada lembaga. Ini di tingkat FPC dan ranting tidak ada lembaga. Sehingga pengurus Lazisnu itu berhenti pada tataran Lazisnu PC. Ke depan tidak ada Lazisnu FPCNU, tidak ada Lazisnu FPC. Secara struktur NU-nya, tapi secara struktur manajemennya Amil ini masih ada. Karena tadi itu Amil Takfid sama Amil Tanfid. Lah nanti yang di manajemen ini Amil Takfidnya, ini Amil Tanfid. Kira-kira begini. Dalam manajemennya itu ada Nuker Lazisnu PBNU, PWNU yang disebut dengan kantor perwakilan, kemudian Nuker Lazisnu PJNU unit pengelola atau Kubzis unit pengelola. Apa bedanya dengan MWC dan ranting? Disebutkan MWC dan ranting itu adalah pengumpul. Sehingga nanti di aturan manajemen MWC dan ranting disebut dengan area. Area Lazisnu Kota Batu di kecamatan di ranting. Ini perkum terbaru. Sehingga kita menyesuaikan ini berada dalam peraturan kelembagaan, ketentuan kelembagaan tahun 2023 KR, ketentuan lembaga. Sehingga kita harus menyesuaikan. Next, legalitas PCNU. Nah ini yang perlu diperhatikan ini. Legalitas PCNU itu yang pertama berkedudukan di kabupaten atau kota atau wilayah kerja PCNU, diangkat dan dilantik oleh PCNU selama setempat masa khidmat 5 tahun dan maksimal 2 periode. 3. Mengangkat pelaksana teknis disebut dengan manajemen eksekutif dengan nama Nuker Lazisnu. Nah, jadi nanti untuk kalau misalkan aktivitasnya bertambah, nanti misalkan jadi wali kota misalkan ya, Anda mungkin nih ngurusi Lazisnu. Maka buatlah tim manajemen. Yang keempat, sebagai unit pengelola zakat, infak dan zakat mendapat pesan dari Lazisnu PBNU. 5. Memiliki tugas dan kewenangan sesuai ketentuan lembaga Lazisnu 2023, baik sebagaimana amil atau operator maupun konsolidator lembaga di tingkat bawah. Jadi Lazisnu ini memiliki tugas tidak hanya mengumpulkan dana zakat infak pengelola, tapi juga melakukan konsolidasi organisasi. Nah ini konsolidasi organisasi itu harus kita lakukan PW ke PC, PC ke MWC dan ranting. Nanti ada ketentuannya. Next, bagaimana dengan legalitas Lazisnu PCNU? Ya, tadi itu ketentuan umum. Ini syarat dan prosedurnya. Syarat pertama, nah ini Pak, terus sekretaris mohon izin. Syarat pertama, memiliki kantor representatif untuk mengelola ZIS. Mbak Geno itu ketawa. Jadi harus memiliki kantor minimal ruangan di kantor PCNU minimal. Yang kedua, memiliki data mustahik dan muzaki. Yang harus punya ini PCNU harus punya data ini. Yang ketiga, mengajukan permohonan kepada Nuker Lazisnu PBNU melalui Nuker PWNU dengan melampirkan. Jadi harus direkomendasikan dengan ke PB Lazisnu. Salinan SK PCNU tentang pengurus Lazisnu PCNU. 2. Surat pernyataan kesediaan mengirim laporan keuangan dan program laporan kinerja setiap 3 bulan. Jadi saya cerita dulu waktu zamannya Gus Nur Sodin itu sudah bagus jalannya, konsolidasi organisasi sudah bagus. Dari 44 cabang di Jawa Timur, 15 yang aktif. Kemudian kami ditugasi oleh Kiai Marzuki, lalu kami ditugas secara khusus oleh Ketua Lazisnu PW untuk melakukan konsolidasi ke cabang-cabang. Waktu itu saya cerita ini, saya mohon izin, saya cerita. Waktu itu Batu itu sangat sulit saya masuki. Dari sekian PC itu alhamdulillah saya sudah berhasil misalkan Keraksaan, Bangil sudah aktif, Sampang, Wilayah Madura alhamdulillah sudah bisa. Karena kita intervensi program, tetap kita intervensi program sebagai panci. Tapi di Batu itu satu ketika saya sowan ke Ketua PCN, dibilang tidak bisa berbayar.
Ya Anda tahu saya alasannya apa. Dengan tidak sebut baik itu sudahlah. Saya nyampaikan ke Ketua PB mohon izin baru tidak bisa kita konsolidasi. Dan kenapa? Saya sudah soal ke PJNU-nya tidak berkenan. Kok aneh? Tidak tahu kalau kami soal. Sudah ketika itu saya tutup buku. Batu ini sudah termasuk dicoret dalam daftar blacklist konsolidasi organisasi PB. Karena sudah tidak bisa lagi. Mau saya soal siapa coba? PJNU mempunyai kekuasaan penuh pada lazisnya. Pasti saya kalau lazisnya nggak jalan dan tidak mau jalan, kita suntik program bermacam-macam tidak jalan, langsung saya laporkan ke PJNU. Alhamdulillah misalkan Bangkalan rumah kelahiran saya atau tempat turunan orang tua saya di sana, itu dulu nggak aktif, wes pakai program apapun kita intervensi kepada Bangkalan, tapi nggak jalan. Langsung saya sowan ke Ramaki bilang ganti. Kalau sudah ganti, nah, kita enak jalannya, konsolidasinya enak. Nah, tapi Bagindo ini luar biasa kemarin. Mohon izin Pak Gusek. Kemarin itu waktu rapat koordinasi wilayah, Bagindo mendapatkan keistimewaan. Kenapa? Lazis itu yang baru lahir mampu mengkonsolidasikan laporan donasi Palestina 200 sekian juta. Ya meskipun apresiasinya bukan untuk program, tapi apresiasinya kita undang Kepala Sumba untuk bercerita. Ya, kita untuk cerita, ceritanya luar biasa ya. Dari sekian PC yang hadir, hanya Bagu yang diwakili perempuan. Nah, tentu Bagu ini Gusek akan kami lakukan intervensi program. Satu yang sudah bukti nyata. Tanggal 24 Maret nanti kita akan ada program santunan 1000 anak yatim kerjasama dengan Siantarto, dipusatkan di RSIA, dipusatkan di Unisma. Baku kita libatkan, kita minta 150 anak untuk mengirim ke sana. Ini bentuk program intervensi. Yang kedua, ada beasiswa, bantuan beasiswa untuk santri sebanyak 25 santri. Ini berbeda dengan cabang lain. Cabang lain itu dapat 15, 20. Baku saya kasih 25. Yang mudah-mudahan nanti laporannya lengkap. Saya khawatirnya nanti laporannya kalau lengkap ini tetap tak coret. Karena kita itu diminta laporan oleh kemitraan. Jadi kita bermitra dengan A, kemudian pelaksanaannya, lalu kita nanti diminta laporan. Ini sekedar info. Tadi Gusek menyarankan Bank Jatim Syariah. Oke, kerjasama dengan Bank Jatim Syariah untuk banner. Tapi kami juga melakukan kerjasama dengan BSI. Di situ ada namanya BSI Maslahat atau BSI Smart. BSI Smart itu tadi sudah saya sampaikan di bawah kartu transit itu. Saya sampaikan BSI Smart itu seperti billing konsepnya. Di Tulungagung sedang kita uji coba. BSI Smart ada agen di rumah ketua atau juru pungut caleg untuk pemberdayaan ekonomi. Kita modali. Tulungagung kemarin kita suntik dana sekitar 27 juta untuk melakukan BSI Smart. Kalau Batu mau, silakan bicarakan dengan BSI Kota Bandung. Kalau misalkan oke, bisa ambil ke pusat sehingga ini menjadi program agen BSI Smart di masjid ataupun di ranting dan FBC. BSI Smart itu programnya sederhana, ya seperti billing, Pak. Ada tahu billingnya? Jadi kayak jualan pulsa, ada bank transfer, sistem begitu dan sebagainya. Jadi silakan dikerjasamakan dengan BSI. Karena kami juga bermitra baik dengan BSI, dengan Bank Jatim Syariah juga bermitra baik. Tinggal dengan mana yang memungkinkan untuk diajak kerjasama. Nah itu salah satu intervensi program yang ada di Kota Bandung. Kalau tadi Gusek mengatakan ada program lain, insya Allah ke depan kami akan mencoba mencari program-program lain. Ini saya sudah mengkonfirmasi tadi ketika Gusek menyampaikan PW minta untuk intervensi. Kebetulan kami ada program dengan PLN. Dengan PLN itu membagikan 10 kelompok untuk UMKM. Nah, nanti kita kasih batu berapa? Nanti kasih saya konfirmasi tim manajemen dulu. Ya. Jadi nanti kami jangan tangan dulu.
karena khawatir tepuk tangan parasido. Oke, next kembali ke sini. Legalitas MWCNU, ketentuan umumnya berstatus sebagai muksis yaitu pengumpul, ya, bertugas membantu muksis kota atau NU langsung kota PC, memiliki SK dari MWCNU dan atau ranting NU kalau itu tingkatan ranting sebagai muksis lasis itu terdiri minimal 1 orang manajer area dan dibantu 1 orang bagian pengumpulan dan bagian keuangan. Nah, ini nanti disederhanakan di tingkat MWC disederhanakan. Hanya cukup 3 orang saja. 1 manajer area yang disebutkan tadi itu, kemudian yang kedua adalah bagian pengumpulan dan bagian laporan keuangan. Kemudian yang kelima mendapatkan izin operasional dari Lazis PCN. Syarat dan prosedurnya 1. Next. Memiliki alamat kantor dan sekretariatan. Ini harus ada ya. Nanti MWCN itu disulap lah. Jadi kantornya langsung ya 1 ruangan aja. 1 ruangan saja. Memiliki data mustahik sama, pengajuan komponen juga sama. Next, prosedur bentukan. Nah ini yang baru. JPSIS, ketentuan lembaga peraturan organisasi nomor 1 tahun 2016 itu menyebutkan JPSIS itu jaringan pengelola. Tapi dalam ketentuan lembaga tahun 2023 disebutkan pengumpul zakat. Nah, kalau ada protes, gimana Pak mengumpulkan kok boleh apa? Nah ini perlu bangun komitmen dengan PC. Kalau panjenengan lihat di Kabupaten Blitar, ini saya cerita di Kabupaten Blitar. Di Kabupaten Blitar itu masjid, ma'arif, kemudian musola, ranting, MPC, itu semua dananya disetor ke pusat, ke cabang, setor ke cabang, ya. Kemudian ketika masjid punya program, apapun programnya, buat surat permohonan disertakan RAB, pasti akan turun. Pasti akan turun. Ini untuk apa? Untuk menjaga subsidi silang. Untuk menjaga itu. Kalau hanya dikelola masjid A, kata Gus tadi, ini masjid A pinggir jalan, perolehannya 25 juta atau berapa juta. Yang di kampung-kampung hanya 200.000, 300.000, sedangkan mereka membutuhkan banyak support untuk membantu masyarakat sekitar. Kalau dikelola sendiri nggak mungkin akan terjadi. Karena di situ ada ego center, semua aku sih boleh duit kok mau ngasih jago kayak enak. Kira-kira. Makanya dipusatkan ke PC, nanti PC yang akan mengatur mana-mana masjid yang butuh subsidi silang itu. Nah ini, maka ketentuan lembaga mengatur jaringan pengumpul antara lain masjid, lembaga pendidikan, majelis taklim, rumah sakit, yayasan, instansi pemerintah atau perusahaan. Jadi misalkan ada perusahaan A, kalau tetap perusahaannya besar, misalkan punya perusahaan apa? Usaha. Buat aja JPSIS. Buat JPSIS, setiap karyawan dipotong 2,5%. Nanti 2,5% setorkan ke PC, tapi harus ada komitmen. Kalau diperlukan MOU silakan. Bermaklai silakan, sehingga bisa dituntut hukum boleh. Ya, itulah ekonomi hukum kan ya bodoh repot. Gitu kan. Nah, artinya itu hanya komitmen, tidak sampai ke ranah hukumnya. Hanya komitmen bersama, ada surat keputusan bersama atau MOU, surat kerjasama yang menjelaskan begitu, mengatur begitu, biar tidak PC biar maksimal jalan. Next, ketentuan khususnya dibaca. Menurut tadi, pimpinan lembaga instansi induk membentuk struktur kepengurusan JPSIS yang terdiri dari 5 ketua sekretaris daerah dengan menerbitkan surat keputusan susunan pengurus DIS. Ini di lembaga, kalau di masjid itu takmir masjid mengeluarkan SK surat keputusan takmir masjid yang menjelaskan susunan personalnya. Oke, next ini nanti. Ini ada logo Lazis. Ini lebih ke internal. Ini logo Lazis yang terbaru, yang dulu next. Ini ada logo yang dulu. Kenapa yang dulu dengan yang sekarang beda? Kalau dulu itu gemuk Pak, ini gemuk, balik Mas. Yang ini lurus. Sama modelnya. Ini dalam filosofi guyonnya itu Lazis itu tidak boleh dikelola oleh apa ya? Biar dana umatnya itu tidak digunakan sendiri lah kira-kira gitu. Ya, PLT lah ya, pejabat nilai ala gitu kan. Sehingga jadi lurus. Nah, untuk badan saya proporsional. Maka logo ya bahaya ini. Jelas logo tapi
Nah, sebenarnya bukan itu. Yang seriusnya adalah ketika jenengan buka di Google, cari lazisnu, ketik di Google lazisnu, itu pasti Google akan memverifikasi yang Anda maksud lazisnu. Sehingga next kita melakukan rebranding di dalam dunia digital. Maka kalau dengan ketik nuker pasti muncul lazisnu. Dan kalau dengan ketik lazisnu tanpa nuker itu akan muncul verifikasi dari Google yang Anda maksud lazisnu. Ini lebih ke ekspansi ya. Oke, next ini ada logo-logonya secara administrasi. Kemarin juga ketua sudah saya kirim. Alhamdulillah ketua sudah menerapkan. Saya lihat suratnya sudah oke, kopnya sudah oke, stempelnya sudah oke. Next, ini kop suratnya hampir sama dengan kop surat PW. Harus sama dengan kop surat NU, cuma ada tambahan logo di sini. Ya. Oke, next. Ini stempelnya sudah sesuai. Ini seragamnya, guys. Nah, pertanyaannya, lazisnu Kota Batu sudah punya seragam belum? Belum. Nah, ya sudah ini ya. Ini seragamnya, ketua. Jadi ada seragam dinas harian. Ini putih dinas hariannya. Next, ini adalah dinas lapangannya yang tadi dipakai oleh Pak Tony yang putih tadi itu. Ini dinas. Kenapa lazim perlu seragam? Perlu. Karena ini hubungannya dengan rebrand, hubungannya dengan branding. Jangan tahu waktu Semeru meletus di Lumajang. Petugas yang pertama kali turun itu saya ditugasi oleh ketua PWNU Kiai Basuki. Lazisnu harus turun. Oke. Ketika itu saya dimintakan ketua Lazis PW untuk turun. Asesmen pertama yang saya lakukan, Pak, tidak ada sama sekali bendera NU. Yang ada itu bendera ACT, disebut apa? ACT, Nurhaya, dan Duafa. Oh, macam-macam benderanya berkibaran kemana-mana. Saya miris, iki NU itu di Lumajang, bupati NU, tapi bendera Firaun. Akhirnya saya langsung seketika itu bilang ke Pak PW, kita cetak 1000 bendera. 1000 bendera kita pasang, Pak. 1 minggu hilang bendera itu. Ini nggak tahu apakah diambil oleh kompetitor kita atau diambil oleh warga NU. Karena katanya bendera NU itu barokah. Anehnya lagi, bendera lazisnu itu diambil untuk mengatur jalan. Bisa itu ada kan polisi cepet itu. Itu bendera NU, bendera lazisnu. Nah, ini luar biasa Pak ini. Artinya ini branding, kita perlu branding itu. Jangan sampai lazisnu turun ke bawah tidak terlihat. Karena kenapa? Sering ketika kami di bencana itu kami selalu tukaran, bukan tukaran, ini rebutan kekuasaan oleh PBI. Ini sering kita itu bersilih pendapat dengan PBI. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah dirijen dari PJN atau BWN. Alhamdulillah waktu itu dirijen BWN oke ketika bencana sekarang. Artinya ada branding lazisnu, ada branding PBI. Next, ini adalah rompi yang harus kita gunakan. Nah, itu tadi itu ada rompi itu. Nah, itu pengurus PJ. Oh, masih rompi saja ya? Pengurus lazisnu. Lagi, pengurus lazisnu PJ yang punya rompi. Iya. Seragam belum? Belum. Oke. Busek. Hanya melaporkan. Dan nanti PW tugasnya memberikan program awal. Ya, kalau memberikan seragam, ini bahaya. Kadang saya juga nggak seragaman. Oke, next. Ini adalah instruksi untuk lazisnu dari ketua PBNU yang mengatakan saya minta supaya lazisnu di tingkat PBNU sampai PCNU dibangun menjadi satu struktur koheren. Ini harus koheren. Ini disampaikan di Rakernas tahun 2022. Apa itu koheren? Next, yang pertama adalah kepaduan, keutuhan, kerapian, kesinambungan. Ini yang disebut dengan koheren dalam bahasa Indonesia. Artinya apa? Kepaduan, kita harus satu padu, tidak boleh berbeda. Apalagi kalau saya melihat, saya sangat miris sekali kalau melihat ada surat yang berbeda itu, maksudnya tertibkan. Di MPC pun kita kan punya grup MPC lazisnu
Itu langsung saya ketikkan. Keutuhan, kita harus utuh konsolidasinya. Kerapian, kesinambungan, ini kerapian perlu. Kerapian ini jangan sampai kita ngambil poin sarungan, kemudian kaosan, kopiah piring nanti, sadar jepit nanti. Harusnya gagah, pakai kemeja, celana, sepatu, apalagi ini basis kota. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ke Kang Zainal tadi, sahabat Zainal. Saya itu ingin, saya mohon izin, saya ingin ada lazismu berbasis kota. Selama ini lazismu di tingkat nasional maupun Jawa Timur, lazismu besar di tingkat desa, kabupaten. Tulungagung besar kabupaten, Kabupaten Malang besar kabupaten. Nah lagi yang besar-besar itu semuanya di tingkat kabupaten. Sragen, Cilacap yang di Jawa Tengah, Sukabumi yang di Jawa Barat, itu semuanya kabupaten. Belum ada satu pun lazismu berbasis kota. Kemarin saya mengumpulkan lazisnya kota-kota kayak Kota Malang, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Blitar, Kota Surabaya, Kota Kediri, Indah, Kota Batu. Nah, ini saya sampaikan di sini. Belum. Nah, ini. Saya minta Kota Batu menjadi pilot project suksesi lazismu berbasis kota. Kenapa? Karena saya melihat potensinya besar sekali di sini. Di sini ada wisata. Coba aja itu wisata-wisata itu berkolaborasi dengan lazismu. Kemarin kami melakukan kunjungan anak yatim, apa begitu ya. Itu anak yatim ke wisata. Yang kita tunjuk jadi 43. Kita dapat diskon 50% dari jadi 4. Nah, itu artinya bisa kita lakukan. Di Kabupaten Ponorogo itu berhasil membuat gerakan 5.000 kotak infak di walung-walung. Penghasilannya selama setahun 1,6 miliar di tahun 2023 kemarin. Saya minta laporannya 1,6 miliar hanya dari kota, bukan dari kalian, belum dari kalian. Kalau lazim Kota Batu bisa seperti itu, keren. Kita bisa membuat kota-kota infak di seluruh tempat wisata. Ya kotanya harus keren Pak, ojo kotanya teko pocong itu kan atau hal ini apa dari apa pokoknya itu keren Pak. Ya, jangan sampai yang tidak keren. Kota itu aja keren, mana katanya infak di sini. Nah, saya minta nanti ke ketua, ya nanti tetap kita dampingi sebagai pilot project dari lazis itu berbasis kota. Kemudian next, koheren itu memiliki arti next, kompak, hebat dan keren. Ini kompak, hebat dan keren. Next lagi. Nah, koheren itu minimal ada 5. Yang pertama legalitas, ini harus Pak. Masjid, musola, LG Ma'arif dan yayasan dan macam-macam itu harus memiliki legalitas. Yang kedua administrasi ini harus sama, harus padu. Standar pengelolaan keuangan harus, program harus, laporan keuangan harus. Standar pengelolaan keuangan itu ada standarnya, sudah disesuaikan dengan SOP, sesuai dengan akuntansi apa begitu ya, saya lupa namanya. Itu harus disesuaikan standar pengelolaan keuangan, laporan keuangan dan program. Apa programnya next? Program itu harus 5 ini Pak. Misalnya ada 5 ini. Yang pertama educare berdaya bidang ekonomi, educare cerdas bidang pendidikan, educare sehat bidang kesehatan, educare hijau peduli lingkungan dan bencana, educare damai sosial dan dakwah. Ini bergerak pada dakwah. Misalkan kayak guru ngaji, ya, sedekah Al-Quran. Di PW itu ada program bingkisan guru ngaji. Itu perlu kita sebut. Next, ini petunjuk teknisnya nanti dibaca. Next, ini fungsi dan tugas lazis itu sebagai lembaga dan ambil. Next, ini grafis laporannya yang tadi saya ceritakan. PW ini hanya PW saja itu 25,9 miliar, hampir 26 miliar perolehan 2023. Ini operasionalnya. Operasionalnya
391 juta. Perolehannya 25,9 juta. Ini artinya ya di bawah 5%. Next. Ini laporan keuangan yang sudah terkonsolidasikan selama 2023. Yang tertinggi itu adalah Kabupaten Malang. Yang kedua itu Sidoarjo, yang ketiga Gresik, Kota Batu berada di nomor 37. Nah, apa ini masih baru, Pak? Mudah-mudahan 2024 langsung berada di peringkat 10. Ini nomor 27 ini bisa disebut Kota Batu. Kota Batu perolehannya itu sekitar 264 juta. Ini perolehan ZIS selama 2023. Apa teorinya? ZIS itu se-Jawa Timur bisa dapat 1,6 triliun selama 2023. Dan kenapa Malang menjadi peringkat pertama? Karena mengoptimalkan JPZIS. JPZIS itu, Pak, kekuatan terbesarnya di kurban. Jadi kita korban itu besar. Kalau nggak salah itu 1,900 miliar atau 1 triliun. Itu dari korban kok. Nah, korban itu rata-rata masyarakat itu korbannya di masjid. Di masjid itu nanti kita teruskan rupiah. Itu akan ada surat edaran dari PW. Di tahun ini kurban sapi dikuruskan rupiah sekian juta, kambing sekian juta, sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah nanti kita kuruskan rupiah dari kilo menjadi rupiah. Misalkan pasien A dapat 1 ton beras, dikuruskan 1 ton menjadi berapa rupiah. Nah, itu yang kita laporkan nanti. Kekuatannya Malang itu di situ. Kabupaten Malang ditanyakan saja nanti. Kalau didengarkan dekat di Kabupaten Malang. Kekuatannya di situ. JPZIS-nya itu kuat. Sehingga laporannya itu yang terima uang laporan kok sebenarnya. Jadi panjenengan itu jangan khawatir uangnya diambil lagi, boten diambil, tapi dikelola. Tetap akan dikembalikan. Seperti hukum gravitasi bumi, sesuatu yang dilempar ke atas pasti turun ke bawah. Dan turunnya Pak, kalau dilempar lurus pasti turunnya lurus. Gak mungkin dilempar lurus kalau nganan Ronaldo mungkin. Itu sudah gravitasi bumi, hukumnya begini. Itu sudah teori. Kalau kamu silakan lempar apapun di depan meja gitu ya. Lempar begini Pak, jangan di sawat. Sawat ini aku. Ya. Jadi dilempar ke atas pasti turun ke bawah. Nah ini teorinya. Jangan khawatir ketika jenengan jadi JPZIS diambil uangnya, tidak. Yang kita butuhkan adalah laporan keuangan. Panjenengan tahu 1,6 triliun ini bisa memberikan pengaruh 50% perolehan LAS BBM se-Indonesia. LAS se-Indonesia itu dapat 3 triliun. LAS Jawa Timur menyumbang 50% lebih. Jangan bayangkan. Dari mana uang ini? Ya dari laporan keuangan panjenengan. Kalau hanya PPT Singapura hanya dapat 25,9 miliar. Itu sangat kecil sekali dibandingkan Nurul Hayat, dibandingkan Nurul Apa. Tapi kalau ini yang dilaporkan ke Basnas Kementerian Agama gagal Pak. Oh, langsung Jawa Timur perolehannya 1,6. Ya, next. Ini adalah laporan pendistribusiannya. Total pendistribusiannya itu 1,5 triliun. Artinya masih ada uang 1 M yang belum terdistribusi. Langsung se-Jawa Timur. Total mustahiknya 8 juta. Ini laporan keuangan yang kita konsolidasikan, bukan hanya PW tapi masjid juga bisa ikut dalam sini. Nanti kita buat standar laporan keuangan itu ada. Nanti kita kirim ke Dewan supaya nanti bisa didistribusikan. Ketika panjenengan sudah menjadi JPZIS, menjadi bagian dari LAZIS. Next. Oke, mungkin itu cukup yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Sejelas-jelasnya, insya Allah ketika saya tahu saya jawab, kalau nggak tahu saya minta. Saya kembalikan ke sahabat kita. Ya, terima kasih Gus Rofi atas penjelasan panjang dan lebar dan insya Allah cukup bermanfaat.
Bapak Ibu sekalian, nah tadi kita dikasih jamnya sampai 1:30. Nah, ini saya tawarkan ke jenengan. Kalau misalnya memang ada yang perlu kita diskusikan, ya, mungkin mau kita tambah sekitar 15 menit pertama atau seperti apa? Atau masih semangat sampai selesai? Semangat ya? Oke, kita buka saja biar lebih detail apa yang jenengan alami atau rasakan sebagai pengurus yang baru, yang kira-kira masih menjadi pertanyaan kita diskusikan, gitu ya. Nanti kita menyesuaikan saja. Paling enggak mungkin kalau misalnya pertanyaan yang banyak ya maksimal coba kita selesai. Kira-kira gitu ya. Oke, kita buka untuk termin pertama 3 pertanyaan dulu. Gus Yusuf, kemudian Ketua MBC atau satu lagi mungkin dari belakang. Oke, nanti sebut nama dan dari mana asalnya ya. Oke, Bapak Gus Yusuf, Ketua LDMNU. Teman-teman dibantu mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yusuf, Ketua LDMNU Kota Batu. Nuwun sewu Gus Rohani. Tugas PJNU Kota Batu, tugas Lazisnu Kota Batu di dalam melegalkan masjid-masjid se-Kota Batu ini tentunya menjadi sebuah tugas sekaligus tantangan. Sebab tidak bisa Lazisnu, Basnas, pemerintah itu hanya menjadi polisi, tetapi tentu tugasnya harus menjadi pembina. Karena tentunya negeri ini harus berterima kasih kepada masyarakat yang dimana sebelum pemerintah terbentuk ini masyarakat sudah peduli, baik itu masjid, mushola, kiai, pondok pesantren. Bagaimana beliau-beliau menerima, mewakili, mendistribusikan zakat-zakat masyarakat sebelum ada aturan. Sehingga tugas dari pemerintah dalam hal ini haruslah menjadi pembina, pembimbing yang turun ke masyarakat, bukan menjadi polisi yang mengadili. Sebab apa? Kasihan masjid-masjid yang dengan kemampuan yang terbatas masih utuh, beliau-beliau itu dengan rela hati dipercaya oleh masyarakat untuk menyalurkan zakat-zakat, baik itu zakat fitrah, kurban maupun zakat yang lain. Oleh karenanya mohon benar-benar di sini masjid, mushola yang dengan segala keterbatasan yang ada, agar nanti dibina sedemikian rupa sehingga benar-benar tidak ada yang namanya kesalahan, terutama di dalam pentasarufan. Memang kita sadari di antara para petugas yang di sana ditugaskan atau dengan rela hati bertugas, rata-rata beliau-beliau itu mustahil. Nah, jadi ke depan Lazisnu Kota Batu agar maksimal di dalam menunaikan tugas sebagai lembaga amil zakat, terutama zakatnya di sini ini benar-benar sesuai dengan tata aturan yang ada. Mohon PJ Lazisnu Kota Batu didampingi sedemikian rupa sehingga mampu untuk membina masyarakat, terutama
masjid-masjid yang selama ini dipercaya oleh masyarakat sebagai penyalur zakatnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut oleh Ketua MPC Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufir dari MPC NU Jojo. Yang kami tanyakan adalah yang akan segera menjadi persoalan di masing-masing nanti, yaitu tentang SK-nya ambil di wilayah yang paling kecil itu nanti di tingkat apa di desa, apa RW, apa di tiap-tiap masjid. Dan kemudian harus kemana mengajukannya, apakah sesuai hasil MPC atau cabang, karena kami harus segera mensosialisasikan ini agar nanti para takmir itu tidak bingung, karena faktanya ini sudah menjadi banyak pembicaraan, cuma juga masih banyak yang bingung kemana. Ada yang harus ke Basnas, kemudian saya usulkan pada Sisnu, cuma kalau kami belum memahami betul tentang prosedur ini dan kami juga belum bisa menerangkan secara jelas. Jadi ini persoalan besar, mohon agar dijelaskan. Kemudian yang kedua, nanti hubungannya antara pengurus NU dengan mahasiswa tentang program-program yang akan dilaksanakan, apakah nanti akan menjadi wewenang penuh mahasiswa ataukah nanti ada semacam koordinasi dengan pengurus NU di masing-masing tingkat. Terima kasih, saya kira itu banyak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun di setelah berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Buat sebagai Ketua RTMU Jojo. Sebetulnya pertanyaan ini hampir sama yang diutarakan Ketua Abidia Jojo. Beberapa tahun yang lalu dari Basnas Kota Batu sudah mengadakan konsolidasi atau pembentukan amil zakat dari tiap-tiap masjid sekota Batu yang diberi nama UBJ, unit pengumpul zakat. Itu ya diberi SK, ada 10 orang. Jadi dari masing-masing masjid itu dimintai pengurus, ada 10 yang insya Allah itu diberi SK, tapi SK-nya belum ya, sebagian belum diberikan. Ya. Itu untuk menghindari daripada sebagai amil itu secara sah untuk menerima daripada bagian dari zakat itu, karena sebelumnya ada kontrak antara panitia zakat dan amil zakat. Ya. Dan selama ini di masjid saya termasuk di Mojorejo, komisi kami di Mojorejo, UPZ yang di masjid kami itu sudah mempunyai istilahnya mustahik atau penerima zakat, dan sudah punya data dari masing-masing yang RT, ada sekitar 6 RT itu masing-masing, baik sodako, bank, zakat mal atau zakat fitrah, itu kami
tasarufkan kepada masjid. Yang setelah ini kami kebingungan, terus terang, karena Eko akan segera membentuk yang namanya Lazis CPZ. Selama ini kami membuat laporan ke Basnas, jadi hasilnya sekian. Terus untuk tahun ini kira-kira bagaimana? Terus apa yang didapat daripada Lazis itu? Karena tiap-tiap masjid itu memberikan mentasarufkan kepada masyarakat sekitar. Kira-kira apa yang didapat kalau sudah dibentuk Lazis itu? Terus nanti bagaimana UPZ-nya diteruskan atau di tiap-tiap masjid kita bentuk Lazis? Ya, mungkin itu saja pertanyaan. Mungkin yang kedua, apakah secara syar'i kalau pondok pesantren membuat aturan sendiri atau mengangkat badan amiliatan sendiri, apa itu termasuk sah? Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada juga pertanyaan. Khusus tadi sebenarnya lebih ke permohonan pembinaan. Ini loh sekali. Sami. Yang kedua Basnas. dari Pak Sami ya. SKAB Ini dua ini. masjid yang paling tahu itu nanti kemana? 8 orang. 10 kan. Kemudian program-programnya apakah ketika sudah ada Oke. dan sebagainya ini programnya Ini kan termasuk sudah sah sebagai amil kan ya. Ambil syar'i. dan yang kedua ini di Langsung Sami kan sebenarnya tahu. SK ambil yang dari Basnas. Kira-kira begitu. Nanti seperti apa ini pengelolaannya setelah ada sistem kira begitu. Nah, termasuk bertasarufan selama ini karena di wilayah masjid begitu ya diserahkan ke sekitar. Nah, kalau sudah ada basis nanti bagaimana? Terakhir konvers apakah itu masuk dalam struktur yang sama dengan statusnya di masjid atau seperti apa? Ini kira-kira bisa ditanyakan pada Oke, saya menjawab yang terakhir. Apakah pesantren bisa mengeluarkan atau menjadi ZIS sebagai amil? Prinsipnya, apabila pesantren itu tidak mendapatkan izin operasional dari LAS yang sudah berstandar atau LAS nasional, maka itu tidak boleh. Itu sama saja dengan masjid. Jadi pondok pesantren membentuk panitia zakat, mewajibkan santri zakat di pesantren, tapi dia belum mempunyai SK amil. Baik itu dari Lahisnu atau dari Basnas. Tapi ada pesantren yang sukses mendirikan LAS, namanya pesantren Sidogiri. Pesantren Sidogiri sudah sukses mendirikan LAS, berawal dari LAS kabupaten, kemudian ditingkatkan menjadi LAS provinsi, lalu ditingkatkan menjadi LAS nasional. Menjadi LAS kabupaten, provinsi, nasional itu mempunyai syarat minimum. Syarat minimum kabupaten itu harus perolehannya setiap tahun 5 miliar, di atas 5 miliar. Kalau ini menjadi LAS berbasis kabupaten. Begitu juga dengan provinsi dan nasional itu harus memiliki, saya lupa kalau provinsi dan LAS nasional. LAS nasional kalau nggak salah minimum itu harus 50 M ke atas. Nah, kemudian yang kedua, apabila ada SK Basnas, lalu ini mau ada SK Lazis, idealnya SK Basnas masih berlaku ya di Basnas. Tapi kalau nggak ideal, kita hitung-hitungan. Ini masjidnya NU bukan? Kira-kira gitu. Kalau masjidnya NU maka wajib hukumnya LAS-nya harus di Lazis. Sistem pelaporan keuangan juga sama dengan Basnas, tidak ada bedanya. Misalkan zakat fitrah dapat berapa? Misalkan 1 ton dipuskan rupiah berapa? Lalu ditasarufkan ke bagian mana? Misalkan fakir miskin berapa? Kemudian mu'alaf berapa? Gharib berapa? Nah, nanti dipersentase oleh Lazis PC. Oh, yang fakir miskin sekian persen dari 1 ton. Penerima manfaatnya yang fakir miskin, kalau contoh sekian ratus juta, sekian ratus orang.
Nah, itu nanti akan diakumulasi oleh Lazisnu PC bahwa Lazisnu PC Kota Batu dalam zakat fitrah mendapatkan sekian ratus juta. Selama Ramadan tahun kemarin 1440 Hijriah, 44 Hijriah kemarin, Lazisnu se-Jawa Timur perolehannya ZIS Ramadan itu 133 miliar seluruh Jawa Timur. Dari mana kekuatannya? Ya dari masjid. Masjid ini yang mengumpulkan zakat fitrah, itu yang diteruskan. Kalau tidak dari masjidnya tidak bisa. Makanya kenapa Basnas itu nganu masjid supaya laporannya Basnas itu naik. Karena ada yang mengatakan, kalau masalah Basnas RI itu mengatakan potensi zakat itu seluruh Indonesia sekitar 30 triliun lebih bahkan. Apa 3.000 kalau terakhir? Versi kemarin 3.000 triliun. Itu sudah sekian persen dari APBN. 30 atau 3.000 saya lupa triliun. Sedangkan perolehannya ini jauh dari itu. Makanya Basnas bekerja keras, masjid-masjid di SK oleh Basnas supaya laporannya naik. Nah, kalau kan jenengan ikut Basnas, ya otomatis jenengan mengurangi jatahnya Lazis dalam hal laporan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau sudah ke Lazisnu, apakah masyarakat sekitar ini menerima manfaatnya? Wajib. Tidak boleh kemudian Lazisnu misalkan masjid A yang biasanya rutinitasnya di sekian, tiba-tiba ketika dia skala Lazisnu mentang-mentang mendapatkan ambil saja Lazisnu, kemudian intervensi tidak boleh. Yang dilakukan intervensi adalah laporan keuangannya. Wajib Lazisnu melakukan pembinaan. Begitu Pak. Contoh, misalnya, kami di PW mendapatkan zakat mal dari salah satu perusahaan sekitar 250 juta zakat mal. Tapi yang zakat mal ini Pak request ke Lazisnu PW, Lazisnu PW tolong zakat mal saya ini disampaikan ke daerah sini. Kami ya harus lakukan karena itu amanah. Sudah, itu kata kuncinya rasionalisasi di situ sudah. Ya, maka jangan sekali-kali Lazisnu mengintervensi yang sudah ada di masjid itu. Kalau misalkan lebih bagaimana? Ya ini dimusyawarahkan. Lebihnya gimana? Apakah subsidi silang atau seperti apa? Karena begini Pak, Rasulullah itu ini ya saya lupa aja. Tapi yang jelas ada yang bilang begini. Zakat atau sedekah itu yang terbaik adalah di sekitar kita. Setelah di sekitar kita, di lingkungan kita. Setelah di lingkungan kita, maka di luar kita. Bukan yang terbaik itu. Nah, makanya ada istilah di Lazisnu PW itu ada persentase hasil koin. Tujuannya di situ. Tujuannya di situ. 75% itu dikelola oleh ranting. Yang untuk kegiatan ranting, yang kembali kepada masyarakat ranting, yang 15% untuk kecamatan, yang 8% untuk PC, 1,5% untuk PW, 0,5% untuk PB. Ini tujuannya Pak untuk mengaktualisasikan, mengaplikasikan, melakukan hadis Rasul tadi. Jadi yang di sekitar ini sudah 75%, di lingkungan kita, kemudian di daerah di luar kita. Jadi maka kembali lagi masjid ketika sudah mendapatkan JPZIS, SK ambil syar'i harus berkoordinasi dengan PC Kota Batu misalkan, kemudian program-programnya juga harus sama, lalu pendistribusiannya terserah masjid, Lazisnu hanya memandu laporan keuangan. Ya. Kemudian yang ketiga soal pengajuan teknis SK ambil syar'i. Iya. Pengajuan teknisnya itu adalah masjid mengeluarkan SK panitia zakat. Masjid kan masjid pasti mempunyai itu kan, setiap awal Ramadan atau setiap Ramadan itu mengeluarkan SK panitia. Nah, panitia zakat ini bisa di-upgrade, bisa ditingkatkan menjadi amil syar'i kalau mendapatkan SK dari Lazisnu Kota Batu ataupun Lazisnu MWC. Dengan syarat Lazisnu MWC ini harus mendapatkan SK dari Lazisnu PC.
Lazis PC ini boleh mengeluarkan SK ke MWC atau ke masjid di basis kalau Lazis kota mendapatkan SK amil dari pusat. Jadi runtut lagi, tidak boleh putus. Nah, kenapa baru kemarin itu diinikan Basnas, masih di Basnas? Ya mungkin Lazis itu nggak ada, sehingga alternatifnya adalah Basnas. Nah sekarang ketika ada 10 masjid, katanya tadi 10 masjid yang sudah di SK Basnas, ada yang belum. Nah yang belum ini segera mungkin ke Lazis cabang. Maka nanti ketua beserta jajarannya untuk melakukan ini, melakukan pendampingan dan sebagainya. Bagaimana yang sudah terkadung? Ya kadung nggak masalah, tapi tergantung jenengan. Kalau jenengan merasa maksudnya itu ya harus NU, biar laporannya ikut ke NU. Ya, kemudian terkait pembinaan, Oke, coba dari materi tadi itu ada prinsipnya gini. Kalau menurut peraturan nomor 1 tahun 2016, setiap Lazis di semua tingkatan boleh mengeluarkan SKJPZIS. Ini menurut ketentuan peraturan yang lama nomor 1 tahun 2016. Ya, terus. Next lagi. PJ, next. Nah ini menurut ketentuan yang lama lagi ya. Jadi setiap Lazis di semua tingkatan, baik ranting, MWC, PC, PW, PB itu bisa mengeluarkan SKJPZIS, SK amil, baik untuk musola, untuk masjid, untuk sekolah. Menurut ketentuan lembaga terbaru 2023 yang bisa memberikan SKJPZIS itu adalah PC. Ya, adalah PC. Terus. Nah ini berarti di sini Pak, di PC. PCNU. Jadi yang bisa mengeluarkan SK amil saat ini di sini. Dengan catatan ini sudah mendapatkan SK dari sini atas rekomendasi PW. Ya. Nah, bagaimana yang di sini? Kalau Lazis PC itu disebut dengan pengelola. Ya. Pengelola ini kan struktur amil, manajemen amilnya. Yang tadi saya sebutkan amil takfid, kalau ini amil takfid. Nah, di sini maka NUK Lazismu, MWC sama lantai ini tidak boleh mengeluarkan SK amil. Karena dalam struktur amil takfidnya berarti di PC. Next. Terus di PC tadi. Di PC. Nah, ini Pak. Oke, next. Ketentuan khusus ya. Pimpinan nomor 1 tadi sudah saya jelaskan. Pimpinan lembaga instansi kirim surat permohonan izin kepada Ketua Lazis PBNU atau PWNU atau PCNU sesuai dengan tingkatnya masing-masing dilampiri SK susunan pengurus, susunan pernyataan kesediaan pengelolaan keuangan, setiap 3 bulan dan sebagainya. Kemudian gambaran umumnya sasaran yang 3, pengurus PBNU wajib dalam fikih zakat melalui madrasah amil atau sejenisnya. Nah, kalau dilihat dari peraturan di sini, ini tidak ada MWCNU dan ranting NU. Jadi yang berhak mengeluarkan SK amil untuk JPZIS masjid dan musola ataupun sekolah itu berada di PJ. Kalau kita merujuk kepada ketentuan lembaga terbaru tahun 2023. Tapi kalau kita merujuk kepada peraturan yang lama itu boleh ranting mengeluarkan JPZIS, masjid mengeluarkan JPZIS itu boleh sah karena itu ada ketentuan organisasi peraturan organisasi nomor 1 tahun 2016 mengatakan begitu.
Tapi Pak, setelah perjalanannya itu selama 5 tahun lebih, itu seringkali rebutan SK. Misalnya ada masjid berada di desa A, kecamatan A. Masjid ini besar. Ranting meng-SK masjid ini sebagai JPSIS. MBC juga meng-SK sebagai JPSIS. Ini kan double SK. Ini tukar ini. Ranting dan MBC rebutan kekuasaan itu. Makanya Lazisnu PB mencoba untuk mengatur, sudah semua terpusat ke PC. Semua terpusat ke PC. Dan PW itu juga tidak akan mengeluarkan JPSIS masjid, nambah pegawai. Nambah pegawai. Kalau PW tidak akan mengeluarkan JPSIS masjid, karena itu sudah menjadi wilayahnya kota atau PCN. PW meng-SK JPSIS perusahaan-perusahaan besar. Kira-kira begitu. Nah, jadi kita bagi tugas. Ya, jadi poinnya adalah MBC dan ranting tidak bisa menggunakan SK JPSIS. Itu menurut ketentuannya. Ini nanti terserah ketua apakah mau melakukan ketentuan yang terbaru atau melakukan ketentuan yang lama. Yang jelas ketika ada yang baru maka yang lama akan dulu. Itu secara tentang hukumnya begitu. Ya. Kemudian jadi sebelum dijawab pertanyaan, ini intinya seluruh masjid, pondok ataupun sekolahan pengajarnya kepada PJ. Ya, boleh rekom dari Lazisnu MWC, boleh atau MWC NU, boleh. Karena apa? Supaya MWC juga bisa mendampingi. Atau masjid juga MWC. Masjid boleh ranting, boleh MWC. Rekom ya. Rekom. Bukan SK Amil. SK Amil tetap PJ. Artinya apa? Kalau ada rekom dan ranting dan MWC itu menunjukkan kekuatan masjid ini milik kan di masjid itu kan kalau masjid milik NU kan biasanya ada badan hukumnya gitu. Nah, badan hukum itu kan biasanya pembinaannya di cabang, di MWC yang gitu biasanya. Nah, itu menjadi kekuatan tersendiri bagi Lazisnu Kota untuk mengeluarkan SK JPSIS. Jangan sampai Lazisnu Kota tidak memperhatikan tiba-tiba yang dikeluarkan SK JPSIS masjid di Muhammadiyah atau masjid yang berafiliasi kepada non-NU. Maka dibutuhkan rekom itu sebagai penguat bahwa masjid ini betul-betul punya berarti yang di masjid kan harus mengeluarkan SK juga, Pak? Iya. SK panitia. SK JPSIS. Nah, ini biar konkret gitu nanti. SK panitia. Atau begini aja, Pun. Ini solusi yang terbaik. Artinya ini biar tidak terlalu ribet. MWCN konsolidasikan melalui dikonsolidasikan masjid-masjid mana yang akan dimintai rekom. Masjid itu dimintai surat surat keputusan ketua takmir. Dah cukup saja. Tidak hanya tidak ke surat permohonan, tidak. Nah, surat permohonannya itu dari MWCN. Jadi MWCN membuat surat permohonan kepada Lazisnu Kota Batu, ditandatangani oleh Majelis Kadin atau tanda lengkap atau jubir ketua dan sekretaris yang meminta kepada Lazisnu Kota Batu untuk mengeluarkan SK JPSIS Masjid 1A dengan personalia ini, Masjid 2B personalia ini. Itu lebih mudah. Karena secara syarat tadi harus ada ikrar, harus ada pernyataan. Nah, permohonan itu sudah menjadi bagian dari permohonan tertulis atau akad secara tertulis. Ya, betul. Ya, artinya kekuatan LTM itu ada. Ya, LTM MWC, LTM PC ataupun MWC NU itu memiliki kekuatan untuk minta kepada Lazisnu Kota. Nah, nanti dilampirkan lampiran surat keputusan itu dilampirkan dalam surat permohonan jenengan sebagai dasar Lazisnu Kota mengeluarkan SK JP per masjid, tetap per masjid, tapi akadnya dilampirkan. Akadnya saja. Kalau masjid KTM itu MWC gitu ya kira-kira ya. Oke, secara teknis
dipahami. Oke. Kemudian untuk pertanyaan dari Mas Itunya, ini dari pengurus MU NJC dan LBN. Kemudian yang dari Mas Itunya nanti memang NJC. Oh, sudah ada tadi. Oke. Begini, yang di Lazisnu MWC dan Ranting itu nanti tidak ada nih. Jadi disebutnya nanti area. Tapi secara branding tetap ada. Coba balik lagi. Ini emang agak bingung ya. Ini aturan dari pusat soalnya, bukan dari PW. Terbaru ini. Nah, oke. Nah ini. Tidak diakui tapi Kalau secara struktur NU-nya itu kan Mana bisa saya menambah. nomor siji. Nah, Tidak diakui. kalau dari ambilnya itu sampai ke Ranting, tetap Ranting masih ada. Tapi penyebutannya UBZIS NUK Lazisnu PRNI. Nah, P-nya itu bukan pola tapi pengumpul. P-nya. Jadi semua itu dimasukkan ke pusat dan ke cabang. Contoh tadi Blitar itu Kiai Kabupaten itu semua ranting masjid, sekolah itu semua terpusat ke PC. Nah, ketika mereka ada program misalkan masjid A punya program ini, minta permohonan bantuan, ada RAB-nya ditandatangani oleh Lazisnu JPJIS Lazis Masjid dan ketua takmir masjid. Mengetahui ketua takmir nanti pasti akan bagaimana diranting. Nah, biar tidak NU-nya ditinggal, maka Lazisnu Ranting membuat surat permohonan kepada cabang dengan rincian RAB diketahui oleh ketua dan sekretaris Ranting atau MWC. Karena maupun kiai banyak Lazisnu yang sudah berkembang, MWC NU yang ditinggal. Nah, Artinya di desa itu ada UBZIS masjid, ada UBZIS ranting kalau memang diperlukan. Kira-kira begitu. kalau masjid bukan UBZIS tapi JPJIS jaringan. Kalau ranting dan MWC itu UBZIS unit. Nah, kalau dibahas langsung UPZ karena nggak punya ZIS, nggak punya infrastruktur. Fungsinya sama. Kira-kira begitu. Ya, fungsinya sama. Ya, itu hanya membedakan antara masjid dan ranting. Atau area desa. Nah, Clear ya? Jadi bisa atas nama desa atau ranting ya. namanya UBZIS. UBZIS, kalau masjid namanya JPJIS. Clear ya? UBZIS-nya. Apa ini? Unit pengumpul. Khususnya sudah ya? Sudah masuk ya? Pak Boy juga sudah? Oke, jadi intinya kalau penegasannya tadi yang soal pertasarufan Betul tulisannya. intinya tegak lurus sebenarnya begitu. Tidak ada kemudian dengan bahasanya mungkin kalau sebenarnya laporan saja yang mau diminta oleh PJ Lazisnu ya. Tapi kalau misalnya pentasarufan tetap menyesuaikan yang selama ini sudah ada. Kalaupun nanti ada. Nah, sementara kita bicara soal legalitas saja dengan negara. Nanti soal yang tadi misalnya ada masjid yang kekurangan, ada masjid yang berlebihan, ini yang kemudian harus kita koordinasikan. Tapi tidak ada kemudian istilah PJ Lazisnu itu mengambil hasil dari pengumpulan Lazisnu di masjid atau desa. Kira-kira sementara itu aja, biar nanti tidak lanjut. Soal yang lainnya kita koordinasikan di selanjutnya. Oke, kira-kira sudah jam 2. Oke, sudah jam 2. Mungkin sebagian juga belum sholat. Ya. Tanya jawabnya dicukupin dulu. Nanti kalau ada yang perlu ini ditulis saja ya. Mungkin nanti akan kita diskusikan untuk selanjutnya. Oke, tambahan dari ketua Lazisnu monggo. Izin terkait dengan arahan negosiasi tadi tentang ekspander atau mungkin panel untuk masjid-masjid itu sebenarnya kemarin waktu kami rapat internal Lazisnu sudah kami bicarakan bahwa kami akan sesuai dengan izin untuk biaya operasional dari infak dan sodako yang bisa 20% itu saja betul begitu ya. Itu mungkin nanti bisa kami untuk tahap pertama ini kita akan berikan banner atau mungkin expander untuk masjid-masjid besar Kota Batu
sepertinya biaya operasional yang diizinkan diambil itu bisa kami ambil dari situ. Kita bikinkan expander untuk semua masjid besar yang 24 kali 4 tadi mungkin ya, setiap desa kayaknya 4. Apakah itu bisa kami lakukan? Kalau bisa kami lakukan, segera kita lakukan. Kami nanti akan minta pada ketua RLC masing-masing untuk melaporkan kepada kami nama masjid dan nama masjid-masjid jamiah itu untuk segera kita bikinkan expander. Jadi maksimal puasa 10 hari itu sudah ada expander di masing-masing masjid jamiah. Gitu. Oke. Yang saya tanyakan itu nanti barcode-nya pakai rekening masjid atau rekening bank? Setuju. Buat tergantung dengan apakah nanti pakai rekeningnya masjid atau rekeningnya Kota Batu. Kalau sekarang ini yang sedang kita bicarakan adalah perizinan dulu. Mungkin untuk awal ini sebelum kita bisa sosialisasi ke seluruh masjid dan musola, sepertinya pakai punyanya masjid masing-masing. Oke, ini saran saja. Jadi biarlah Kota Batu ini sama-sama berjalan, masjid berjalan, kota juga berjalan. Di situ tambahkan dua barcode. Barcode satu untuk masjid, barcode kedua untuk rasisme. Ditulisnya aja di situ, infak sedekah untuk rasisme Kota Batu, untuk kemaslahatan apa? Disebutkan programnya supaya masyarakat itu tahu. Oh, kan masyarakat itu kan begini. Biasanya saya Pak ya, kalau di Jumatan itu, ini saya baru ingat. Saya itu kalau di Jumatan itu tidak pernah bawa dompet, bawanya di sini. Di sini ini ada M-Banking BSI misalkan. Saya kalau Jumatan pas ada barcode infak itu selalu saya scan. Nah, scan-nya itu biasanya saya ada di Ponorogo kalau nggak salah itu ada metode itu. Jadi ada barcode satu untuk masjid, misalkan infak untuk operasional masjid ditulis di situ. Yang kedua infak untuk aksi kemanusiaan, Lazis Kota Batu. Aksi kemanusiaan ini kan luas jangkauannya. Nah, ini bisa nanti mereka akan memilih mana yang mereka infakkan. Nah, kalau memang minim budget, saya teringat di Masjid Al-Akbar. Masjid Al-Akbar itu kotak infaknya itu ada barcode-nya. Ada barcode-nya kerjasama dengan BSI. Lah monggo nanti Batu bisa ke BSI, bisa ke lainnya. Ya. Nanti kalau misalkan BSI biar nanti kami bantu melalui region 4 atau region Surabaya supaya ini menjadi program bersama. Gitu, Pak. Ya. Jadi artinya monggo terserah jenengan mau seperti apa baiknya. Kalau misalkan masjid yang monggo, Kota Batu yang monggo, dua-duanya ditampilkan juga lebih baik. Karena ini sama-sama untuk aksi kemanusiaan di lingkungan masjid dan di Kota Batu. Nah, ketika itu dapat, misalkan ada barcode khusus, Pak. Barcode khusus ini untuk program di masjid. Ini semua masjid yaitu ditempeli barcode itu. Perolehannya berapapun, ini harus dikembalikan ke masjid dalam bentuk program. Dalam bentuk program dibagi rata. Misalkan dapat 10 juta atau 100 juta misalkan. Di Batu ada 20 masjid. Ya dibagi 100 juta dibagi 20. Dibentukkan, dikembalikan dalam bentuk program. Mungkin itu deh. Cukup ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih atas diskusinya. Terus Rocky juga terima kasih atas pengalaman dan materinya luar biasa. Ini menjadi awal kita untuk menjalankan program Lazis.